Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agus Sambarwari. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana mengoptimalkan akun Zoom Meeting berlisensi. Nah, saya akan memanfaatkan atau mengoptimalkan Zoom ini dalam hal perkuliahan di program studi manajemen informatika Politeknik Negeri Lampung. Nah, jadi seperti ini rekan-rekan sekalian. Setiap prodi yang ada pada Polinela itu memiliki akun Zoom berlisensi ya. Nah, bagaimana mengoptimalkan agar akun Zoom ini bisa digunakan untuk perkuliahan hampir semua kelas ya, kurang lebih semua kelas secara bersamaan. Nah, bagaimana caranya? Nah, saya akan bahas di video kali ini. Namun sebelum itu, saya akan mengenalkan ilustrasi atau skenario yang akan saya praktekkan nantinya di dalam video ini. Nah, baiklah, saya langsung saja. Skenarionya seperti ini, teman-teman. Jadi, ini adalah main session ya, atau aula PSMI. Bentar, biar jelas ya. Nah, ini adalah main session atau aula PSMI. Nah, program studi manajemen informatika itu semester ganjil, atau dia itu sekarang memiliki 8 kelas ya. Saya misalkan per kelas itu ada 30 mahasiswa ya. Ini dari MI kelas 1A, kemudian itu ada 3 kelas, kemudian ada MI 3 itu ada 3 kelas, kemudian ada MI 5 itu ada 2 kelas. Nah, ini maksudnya semester 1, semester 3 dan semester 5. Nah, ibaratnya satu program studi MI ini dia ada 8 kelas. Nah, yang mana pada saat perkuliahan pasti kan tidak mungkin berjalannya kan Senin kelas ini, Selasa kelas ini, tidak, pasti ada yang bersamaan ya. Di antara mereka ini pasti ada yang bersamaan. Nah, bagaimana kita akan memanfaatkan Zoom meeting ini agar bisa menjalankan semua kelas ini secara bersamaan, padahal kan akunnya cuma satu. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan akun satu itu kan berlisensi. Nah, itu punya beberapa kelebihan yang mana kita bisa manfaatkan untuk menjalankan aktivitas perkuliahan seperti biasa sebenarnya. Nah, bergantung lisensi yang dimiliki. Nah, jadi seperti ini kurang lebih ilustrasinya nanti ya. Jadi ini yang biru ini adalah aula utama PSMI yang mana nanti di dalamnya ada beberapa kelas. Di sini ada 8 kelas saya, dari mulai MI 1A sampai dengan MI 5B. Nah, kita coba analisa terlebih dahulu kira-kira kebutuhan nanti berapa sih maksimal akun Zoom-nya ini gitu. Nah, jadi seperti ini. Untuk bisa mengoptimalkan Zoom yang dimiliki, yang pertama setiap prodi itu setidaknya harus memiliki seorang staff ya, yang mana nanti staff PS ini akan kita jadikan sebagai host gitu. Akan kita jadikan sebagai host, yaitu penanggung jawab utama akun Zoom-nya gitu. Nah, kemudian kita akan coba lagi. Nah, selain mahasiswa itu juga ada dosen. Nah, yang mana saya ambil permisalan di sini setiap kelas itu akan diisi oleh 2 dosen ya. Nah, sehingga dari gambaran ini dapat kita lihat bahwa PSMI ini dia memiliki 8 kelas. Ya, ada 8 kelas. Dan satu PS itu ada satu staff ya, satu staff. Nah, setiap kelas itu ada 30 mahasiswa. Nah, kalau ditotalkan ini kan ada 8 kelas ya. Berarti 30 kali 8 ada 240 mahasiswa. Nah, ini baru mahasiswa ya, 240 mahasiswa. Nah, kemudian dosennya ada berapa? Saya misalkan setiap waktu pengajar itu kan dosen harusnya masuk ada 2 orang dosen yang masuk ke setiap kelas ya. Setiap perkuliahan, setiap mata kuliah itu pasti masuk ada 2 dosen. Nah, jadi kurang lebih 2 dosen dengan 8 kelas berarti ada 16 dosen. Nah, sehingga akan kita dapatkan nih jumlah total partisipan atau semua yang ada dalam PSMI ini ketika berjalan bersamaan itu kurang lebih ada 257 partisipan ya. Nah, dari sini sudah dapat gambaran berarti teman-teman ya, rekan-rekan sekalian. Artinya lisensi Zoom-nya itu kita harus tahu kira-kira berapa kapasitas yang mampu ditampung pada satu akun ini gitu. Nah, sehingga kita bisa menjalankan kelas yang bersamaan seperti ini. Nah, sehingga di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, berapa kapasitas akun Zoom yang dimiliki? Nah, kita harus tahu akun Zoom yang telah diberikan kepada setiap program studi itu kapasitasnya berapa sih? Nah, sehingga kita
bisa memanajemen penggunaan akun Zoom-nya. Kemudian yang kedua, bagaimana mengoptimalkan Zoom berlisensi. Artinya Zoom ini akan kita gunakan untuk perkuliahan setiap harinya selama 1 semester gitu. Kan perkuliahan kan aktifnya hari Senin sampai dengan hari Jumat, ada 5 hari. Nah, dan bagaimana nanti mengenerate hanya satu ID saja, satu meeting ID yang mana itu akan digunakan setiap hari. Nah, artinya akun Zoom ini nanti akan aktif terus ya, akan aktif setiap harinya dan tidak akan berubah. Artinya mahasiswa, dosen kalau misalkan ingin kuliah, dia langsung masuk ke dalam satu akun ini saja. Bagaimana buatnya kita akan bahas pada video kali ini. Baik, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, namun yang perlu ditekankan di sini adalah staff ya, staff PSMI. Artinya setiap program studi itu harus memiliki 1 orang staff minimal 1 orang staff yang akan kita manfaatkan dia sebagai seorang host nanti di Zoom-nya, sebagai seorang host. Nah, sedangkan dosen-dosen ini kita masuk ke tugas dulu ya. Tugasnya seperti apa? Jadi staf PSMI ini nanti dia bertugas seperti apa? Yang pertama, setiap pagi dia harus mengaktifkan Zoom-nya ya. Dia harus standby mengaktifkan Zoom. Misalkan perkuliahan dari pukul 7, dia harus mengaktifkan Zoom sejak sebelum pukul 7. Itu sudah harus di-on-kan. Nah, kemudian dia juga harus mengetahui setiap hari itu dosen siapa saja yang mengajar. Nah, sehingga ketika nanti dosen masuk ke link Zoom, masuk ke main session, staf PS ini harus bertanggung jawab menjadikan dosen ini sebagai co-host. Nah, karena nanti kan dosen mengajar kan pasti share screen atau mungkin share-share yang lain. Artinya staf PS ini harus standby melihat dosennya sudah masuk ke main session atau belum. Nah, ketika dosen sudah masuk, dia harus menjadikan langsung sebagai co-host. Nah, kemudian untuk mempermudah pendataan, nah perlu diinformasikan juga ke mahasiswanya nanti ya, bahwa ketika mahasiswa ingin masuk ke dalam ruang Zoom meeting ini, kita ambil saja ke main session dulu. Dia harus menggunakan ID, misalkan depannya itu adalah NIM, kemudian underscore diikuti dengan namanya, agar nanti staff ini tidak bingung dosennya yang mana, mahasiswa yang mana. Nah, seperti itu. Nah, jadi akan ketahuan nanti ya. Jadi mahasiswa mungkin bisa diwajibkan ketika login ke dalam akun Zoom-nya, ke dalam Zoom, masuk dalam Zoom meeting, dia harus mengganti namanya dengan npm underscore nama. Nah, misalkan seperti itu. Nah, itu beberapa aturan yang mungkin harus diterapkan ya. Nah, baik. Nah, sekarang kita akan coba langsung bagaimana mengetahui kapasitas akun Zoom yang dimiliki. Nah, jadi ilustrasinya seperti tadi ya. Nah, kita akan coba menjalankan perkuliahan untuk ke-8 kelas ini. Nah, baik. Saya akan langsung ke Zoom. Nah, ini adalah Zoom ya, akun Zoom. Nah, untuk mengetahui berapa kapasitas akun Zoom yang dimiliki oleh program studi, caranya seperti apa? Pastikan login terlebih dahulu rekan-rekan sekalian ke dalam aplikasi Zoom ya, aplikasi Zoom. Login terlebih dahulu, kemudian nanti di pojok kanan atas di profil itu silahkan bisa dilihat ya, My Profile. Nanti ketika di My Profile diklik, itu akan diarahkan ke halaman login Zoom webnya ya, versi webnya. Silakan login akun PS-nya ya, akun PS-nya silakan sign in. Nah, ketika sign in kita akan langsung dibawa ke halaman profil. Nah, di sini kita bisa melihat ya, PS Manajemen Informatika ini kapasitasnya berapa sih partisipannya. Nah, itu bisa lihat, kita scroll, di sini ada meeting, kemudian ada akun ya, ada akun. Nah, ini ada lisensinya, terlisensi ya. Nah, 300 partisipan, artinya satu akun Zoom ini, Zoom PSMI ini dia bisa menampung 300 partisipan ya, 300 orang. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, ini dikatakan kita dapat melakukan meeting dengan waktu yang tidak terbatas ya, jadi unlimited minute ya, dengan kapasitas 300 partisipan. Oke, baik, sekarang kita sudah mengetahui kapasitas akun Zoom kita. Nah, sekarang coba kita lihat kembali di sini. Nah, di
tadi kan sudah saya jelaskan bahwa jumlah total partisipan yang berdasarkan analisis ini tadi itu ada 257 partisipan, artinya kan masih tercukupi ya, karena kan akun Zoom-nya 300 partisipan. Nah, ini 257 masih tercukupi. Nah, namun kalau untuk kelas prodi lain yang memiliki jumlah partisipannya di atas 300, nah itu bisa menggunakan dua akun Zoom. Nah, karena kan tadi sudah saya sampaikan kalau tidak salah setiap prodi itu memiliki dua akun terlisensi ya. Nah, dua akun Zoom terlisensi. Nah, baiklah, kita kembali lagi ke Zoom ya. Nah, sekarang kita akan membuat membuat jadwal meeting, yang mana jadwal meeting ini hanya ada satu ID saja, jadi satu ID digunakan setiap hari. Nah, nanti tugas yang menjaga itu ya staf program studi. Nah, untuk membuat jadwal meeting, saya sarankan jika ingin dibuat modelnya setiap hari sampai nanti berakhir perkuliahan semester, itu sebaiknya jangan membuatnya dari aplikasi Zoom ya. Kalau dari aplikasi Zoom dia tidak lengkap ya, tidak lengkap. Jadi sangat disarankan untuk membuat penjadwalannya itu di akun Zoom yang loginnya tidak melalui web ya, melalui webnya ya. Ini saya login melalui web, jadi tidak melalui aplikasi Zoom. Nah, setelah login kita langsung saja ya, bisa langsung schedule a meeting. Nah, kita schedule a meeting. Kemudian topiknya kita isi. Nah, misalkan ini adalah kuliah. Nah, ya, sudah saya buat sebelumnya ya. Kuliah MI semester ganjil 2021-2022. Jadi ini nama topiknya. Jadi nanti semua kelas baik semester 1, 3 dan 5 itu akan menggunakan topiknya sama semua gitu. Kuliah MI semester ganjil ini. Nah, sama. Nah, kita akan jadwalkan kapan ya mulai perkuliahan. Kita ambil contoh di sini, saya ambil contoh hari Senin ya, langsung hari Senin tanggal 30 misalkan. Tanggal 30 Agustus kita setting perkuliahan itu pukul berapa. Nah, umumnya kuliah itu dimulai dari pukul 7 untuk di Polinela ya, pukul 7. Nah, durasi ini karena akan kuliah itu kan dari pukul 7 sampai dengan pukul 5 kurang lebih untuk di Polinela. Nah, berarti untuk durasi ini sebaiknya kita maksimalkan saja, kita buat 10 jam ya, 10 jam. Nah, time zone-nya sudah benar. Nah, di sini ini yang penting nih rekan-rekan sekalian, untuk recurring meeting ini sebaiknya dicentang, karena kita kan akan menggunakan satu jadwal ini untuk seterusnya, setiap hari digunakan ya meeting ID-nya, maka kita akan recurring meeting ID. Nah, kemudian recurring-nya seperti apa? Harian, mingguan, bulanan, atau tidak ditentukan. Nah, kita ambil saja weekly lah ya. Nah, weekly. Nah, kita kuliah hari apa saja. Nah, jadi tiap minggu kita isi, misalkan ini kan hari Ahad ya, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Tuesday sama Friday. Nah, jadi hari Senin sampai dengan hari Jumat. Nah, jadi kita tadi sudah milih ya recurring meeting. Kita mulai, ini saya ubah ke kalender akademik ya. Kalender akademik kan tanggal 6 ya. Kita mulai perkuliahan itu tanggal 6 September. Nah, kemudian tadi recurring meeting sudah kita buat weekly dari hari Senin sampai Jumat. Nah, end date ini kita ganti sesuai dengan tanggal berakhirnya tahun akademik ya. Nah, kalau nggak salah itu Desember ya, Desember tanggal 30. Nah, tapi sebagai contoh saya akan buatkan dulu per bulan dulu ya. Saya akan buat sebagai contoh per bulan. Tapi nanti rekan-rekan bisa langsung set untuk dalam satu semester juga bisa. Tapi ini saya contohkannya dalam satu bulan dulu saja ya. Dalam satu bulan, berarti ini ya sampai tanggal 1 Oktober. Oke, 1 Oktober. Registration tidak usah. Nah, ini security passcode-nya bisa dibuat default atau silakan bisa diganti. Nah, waiting room, saran saya untuk waiting room ini sebaiknya
tidak usah dicentang, artinya nanti mahasiswa bisa langsung masuk saja. Dia belum masuk ke dalam kelas ya, tapi sudah bisa masuk ke main session. Ini sesuai kebijakan masing-masing prodi. Ya, saya akan contohkan waiting room ini saya nonaktifkan. Kemudian sudah. Nah, yang perlu diperhatikan di sini rekan-rekan, ini automatically record meeting saya nonaktifkan. Artinya nanti ngerecordnya pada saat sudah benar-benar dilaksanakan perkuliahan saja. Jadi pada saat perkuliahan biarkan langsung direcord. Nah, seperti itu. Dan recordnya saran saya nanti ketika ngerecord sebaiknya jangan on the local computer. Khawatirnya space videonya nanti terlalu besar. Nah, saya sarankan in the cloud ya jika ingin merecord nanti pada saat sudah diaktifkan. Nah, tapi nanti akan kita coba praktekkan ya. Ini saya unchecklist dulu. Jadi tidak secara otomatis langsung direkam ya. Nah, oke. Nah, ini alternatif host itu jika memungkinkan sebaiknya ditambahkan ya. Nah, karena ini saya sebagai contoh saya tidak akan tambahkan dulu, tapi nanti ketika sudah dijalankan akunnya kita akan men-set co-host yang lain gitu. Nah, jadi ini saja pengaturannya kurang lebih. Jadi topik kita isi dengan kuliah MI semester ganjil. When ini kita mulai dengan tanggal per kalender akademik, durasinya kita buat 10 jam. Dan kita recurring meeting ya, weekly, setiap hari Senin sampai dengan Jumat ya. Nah, kemudian end date-nya kita setting sesuai dengan kalender berakhirnya kalender akademik. Oke, langsung kita simpan ya. Nah, sekarang sudah selesai, sudah jadi ya. Sudah tersimpan. Nah, nanti ngelihatnya di mana? Kita lihatnya, coba kita klik lagi ya, meeting ini, kita klik lagi. Nah, kita akan mendapatkan di sini upcoming ya, jadwal yang telah yang akan ada nanti kapan. Nah, ini mulai tanggal 6 September itu sudah ada langsung jadwalnya dari pukul 7 pagi sampai pukul 5 sore. Nah, itu perhatikan di sini teman-teman, rekan-rekan sekalian. Tanggalnya, meeting ID ini semuanya sama ya. Meeting ID-nya sama, ini sama, ini sama. Jadi inilah nanti meeting ID. Nah, ini kita coba klik ya. Meeting ID-nya ini kita kopikan. Nah, kita kopikan kita copy dan kemudian kita kirimkan ke mahasiswa. Nah, ini copy invitation ya, invite link, copy invitation. Nah, nanti silakan bisa diedit ya. Nah, apakah semua seperti ini? Nah, ini coba saya copy. Nah, saya coba buka notepad. Nah, inilah nanti yang di-share ke dosen dan juga ke mahasiswa. Nah, ini misalkan topik kuliah ini time-nya saya buat ini ya, ini dihapus saja karena sudah dijadwalkan. Nah, weekly join meeting ini bisa dihapus saja. Nah, jadi ini meeting ID ya, join Zoom meeting ini, Zoom meeting ID ini dihapus saja juga nggak apa-apa. Nah, jadi biar pesannya nanti singkat saja ya. Ini kuliah MI semester ganjil. Nah, pesan ini nantilah biar disimpan oleh mahasiswa di dalam grup kelasnya. Begitu juga pada dosen juga bisa disimpan. Nah, karena meeting ID-nya sama terus ya selama 1 semester. Gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini saya close saja. Nah, sekarang saya coba kembali lagi. Nah, jadwal kita sudah membuat ya jadwal. Nah, ini kuliah MI, ini setiap hari nih ya. Nah, Friday, Tuesday, Wednesday, Tuesday, kemudian Monday, Senin sampai Jumat ya. Nah, sampai berapa tadi? Banyak ya, sampai bulan Oktober. Nah, sudah terbentuk meeting ID-nya. Nah, sekarang kita kembali ke aplikasi. Nah, di aplikasi otomatis akan terlihat juga di sini rekan-rekan. Nah, ini ya, kuliah MI semester ganjil. Nah, ini kita bisa lihat ya, show meeting invitation. Nah, dia time-nya kapan? 6 September ya. Tanggal 6 pukul 7. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan langsung ke bagian manajemennya. Ini saya ilustrasikan saya sebagai staf program studi ya. Saya sebagai staf program studi. Nah, misalkan sekarang sudah tanggal 6. Nah, tugas dari staf tuh seperti apa? Yang pertama seperti ini. Dia setiap pagi
Nah, sekarang katakan pukul 6.30 dia sudah harus menstart. Ya, ini sudah harus dijalankan, jangan pas pukul 7, kalau bisa sebelum pukul 7 karena kan perkuliahan dimulai pukul 7. Nah, kita start. Nah, oke. Maaf. Ini kamera saya matikan saja ya. Nah, oke, baik. Nah, inilah tampilan zoomnya ya. Yang zoomnya tadi sudah dijadwalkan. Nah, saya akan coba yang harus dilakukan oleh staff nanti pertama ngapain dia sebelum pukul 7 setiap harinya. Nah, dia harus mengaktifkan zoomnya. Pertama itu harus mengaktifkan zoomnya. Kemudian dia harus membuat nih breakout room. Nah, ini sebelum ada yang masuk ke kelas, dia harus buat breakout room. Breakout room ini nanti kita akan buat sesuai dengan jumlah kelas kita di program studi. Ini kan ada 8 kelas ya, dengan nama MI1A sampai dengan MI5B. Nah, jadi tugasnya yang kedua, setelah dia menstart, dia harus membuat breakout room sebanyak kelasnya. Ini create-nya berapa? Kita akan buat sebanyak 8 ya, create 8 breakout rooms. Di sini ada 3 pilihan, assign automatically, assign manual, dan let participant choose room. Nah, ini saya sarankan pilihnya let participant choose room. Karena apa? Ibaratnya mahasiswa kalau datang ke kampus, dia kan masuk sendiri ke kelasnya. Nanti kalau dia salah kelas, dia kan akan keluar sendiri. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi mahasiswa sendiri yang akan masuk ke dalam room-roomnya nanti ya, kelas-kelasnya. Oke, sekarang kita create. Nah, ini akan terbentuk 8 room. Nah, agar nanti mahasiswa tidak bingung dia ada di kelas mana. Nah, ini sebaiknya room ini di rename. Nah, kita ganti sesuai dengan kelasnya. Misalkan MI1A. Nah, kemudian ini MI1B. Saya ubah dulu ya. MI1C, MI3A, MI3B, MI3C, ini MI5A, MI5B. Oke, nah sekarang kita sudah buat nih 8 kelas. Nah, perhatikan rekan-rekan di sini ada beberapa option ya. Ada recreate, add room, open all room. Jika kelasnya masih kurang, silakan bisa ditambahkan. Kalau terlalu banyak bisa di delete di sini ya, bisa di delete. Nah, ini posisinya kelas itu posisinya adalah tertutup ya. Ibaratnya kalau misalkan kita masuk ke suatu gedung besar yang mana setiap gedung itu ibaratnya ini ya, ke dalam aula. Ini aula itu, di dalam aula itu juga ada kelas-kelas, ada 8 kelas. Ini posisi kelasnya sudah ada, hanya saja kelas ini belum dibuka gitu, masih dikunci. Nah, masih ditutup gitu oleh si petugasnya. Siapa petugasnya? Staf PSMI ini masih ditutup. Cuman kelasnya sudah ada gitu. Nah, sekarang ini kita udah bikin nih. Nah, sekarang kita coba option. Saya akan kenalkan beberapa option. Jadi yang pertama ini harus dicentang ya, allow participant to choose room. Artinya nanti mahasiswa ketika dia sudah masuk ke link Zoom-nya, dia bisa masuk sendiri ke kelasnya gitu. Yang perlu ditegaskan adalah mahasiswa harus masuk ke kelasnya dia sendiri ya, jangan ke kelas yang lain ya. Nah, ini. Kemudian allow participant to return to main session at any time. Ini juga nggak apa-apa. Ibaratnya mahasiswa ketika kuliah di dalam kelas kan boleh lah ya, dia izin keluar ke mandi kan boleh. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Atau mungkin dia nanti gangguan kemudian terputus, jadi nggak apa-apa, dia bisa nanti masuk ke kelasnya. Nah, ini di unchecklist saja. Breakout room close automatically after ini unchecklist saja. Nah, kemudian countdown after closing breakout ini defaultnya sih 60, nggak apa-apa. Ini defaultnya seperti ini. Ini jadi nggak ada yang diubah ya. Jadi opsinya tetap seperti ini. Oke, ini kondisinya kelasnya sudah ada, hanya masih ditutup ya. Nah, nanti bagaimana bukanya akan saya jelaskan nanti. Ini saya close dulu ya. Jangan khawatir, meskipun saya close dia masih ada ya di sini. Nah, masih ada ya. Nah, sekarang pengaturan pertama, staff itu juga harus mengetahui. Nah, di sini ini partisipannya kan baru 1, belum ada partisipan. Nanti ketika ada dosen masuk,
dia harus menjadikan si dosen itu sebagai sebagai co-host. Nah, bagaimana caranya? Saya akan coba masuk dulu, akan join dulu ya. Nah, ini ID-nya berapa nih? Nah, ya. 935 85 21 47 65. Oke, join. Nah, meeting passcode-nya 128592. Oke. Nah, ini misalkan si dosen sudah masuk ya. Oke, wait. Nah, dosen sudah masuk ya. Ini dosennya Agus Sembarwali sudah masuk. Nah, bagaimana menjadikan dosen ini sebagai co-host? Nah, itu dilihat di sini. Nah, ini dibuat aja more. Itu ada bisa make co-host ya. Jangan dibuat host, co-host saja. Ya, make co-host. Nah, oke, yes. Nah, sehingga nanti dosen ini ketika mengajar dia bisa share screen gitu. Nah, coba kita jadi seperti itu ya caranya dijadikan dosen sebagai co-host. Jadi ketika dosen masuk langsung dijadikan sebagai co-host semuanya. Gitu. Kemudian di security kita coba lihat di sini. Security itu ada log meeting, enable waiting room, semuanya di unchecklist ya. Nah, ini biarkan default. Nah, ini allow participant to share screen ini jangan sampai di checklist. Jadi mungkin boleh di checklist ketika menjalankan presentasi tugas itu nggak apa-apa ya. Tapi jangan khawatir, biarkan dosen sendiri nanti yang menjadikan dia share screen ini aktif. Karena kan dosen sudah menjadi co-host, dia pasti punya wewenang untuk mengubah ini. Ya, oke, jadi ini defaultnya seperti ini. Oke, baik. Nah, sekarang saya sudah jadi co-host. Co-host sudah ada, hostnya juga sudah ada. Nah, host ini adalah staff tadi, staff program studi. Co-host itu adalah dosen-dosennya. Jadi dosen masuk langsung dijadikan sebagai co-host. Nah, sekarang saya akan coba nambahkan gimana ya? Oke, ilustrasinya seperti ini tadi ya. Nah, sekarang tampilan di mahasiswa seperti apa? Ini ibaratnya sekarang saya sudah, karena saya hanya punya akun ini saja perangkatnya, jadi ini saya hapus saja dari co-host dulu ya. Remove co-host. Nah, saya anggap sekarang dia adalah mahasiswa. Ini saya ganti ya, mahasiswa. Nah, oke. Nah, ini sekarang ketika mahasiswa masuk gitu. Nah, tampilannya seperti apa sih di mahasiswa? Ini saya close. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nah, ini misalkan HP-nya si mahasiswa. Nah, ini saya coba geser. Nah, jadi ini tampilan di HP-nya mahasiswa. Itu seperti ini. Nanti di mahasiswa, ini di HP-nya mahasiswa pastikan aplikasi Zoom itu sudah diupdate ya, atau aplikasi Zoom terakhir, karena nanti untuk melihat breakout room. Nah, ini kan staff. Ini kan staff ya. Sekarang saya posisinya adalah staff. Posisi breakout room, breakout room, dia masih ditutup, kelasnya masih ditutup. Nah, ketika sudah pukul 7, nah ini dia harus membuka semua kelasnya ya. Kelasnya harus sudah dibuka. Ini tugasnya si staff ya. Jadi ketika dia udah bikin kelas, dia langsung buka saja, ini nggak apa-apa. Nah, ini tampilan yang ada di HP, yang ada di HP-nya si mahasiswa itu seperti ini. Nah, ini ketika saya klik itu nggak ada tombol breakout room, nggak ada, karena breakout room-nya masih ditutup atau kelasnya masih ditutup. Nah, sekarang saya akan buka nih kelasnya, open all room. Nah ya, nih staffnya udah bilang. Nanti akan ada notif di sini. Nah, jadi peserta itu sudah diundang untuk bergabung ke breakout room. Nah, perhatikan di sini ada unassigned ya, masih belum masuk ke dalam suatu kelas. Ini namanya mahasiswa, dia belum gabung. Nah, sekarang di HP-nya mahasiswa ketika diklik saja di mana saja itu akan ada tulisan breakout room di sini. Nah, ini ada tulisan breakout room. Nah, tadi kan ketika ini saya close, nah, di mahasiswa, nah dia nggak ada ya. Tadi kan di sini ya. Nah, tadi kan di sini. Nanti di sini. Nah, sekarang nggak ada. Nah, jadi open all room. Maka setelah itu udahlah. Ini di close saja tugasnya staff. Setelah dia di open kelasnya, ruangannya,
Sudah dibuka, kan di close aja. Nah, sekarang mahasiswa dia yang harus memilih sendiri, jadwal saya pagi ini di mana sih gitu. Nah, kita coba pilih. Nah, ketika breakout room ini diklik, nah, ada pilihan ini. Oh, saya kelas MI 1A, 1B atau 5B. Nah, dia tinggal masuk saja ke kelasnya masing-masing gitu. Nah, saya akan coba masuk ke kelas MI 1B ya. Nah, oke. Join. Nah, ini adalah tampilan di HP-nya mahasiswa, atau mungkin di Zoom-nya mahasiswa juga seperti itu ya. Nanti dia bisa join sendiri. Nah, sekarang ini yang di staff, di main session, dia ini kosong, tinggal staff itu posisinya ada di sini. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi staff itu posisinya ada di aula ya. Nah, seperti ini. Posisinya ada di aula staffnya. Sedangkan si mahasiswa tadi dia sudah masuk ke dalam kelas ini MI 1B. Nah, jadi staff ini nggak usah pergi kemana-mana, ya udah dia di dalam aulanya saja ya. Seperti ini tadi. Staff ini ya udah di sini aja. Jadi dia nanti tugasnya ya nungguin ini aja. Ditungguin aja. Kalau misalkan ada kendala teknis, nanti silakan bisa dicek ya. Nggak harus nunggu mentelengan, nggak harus, kan bisa ngerjakan yang lain. Nah, tapi si staff ini dia juga bisa mantau di dalam breakout room ya. Nah, ini, oh mahasiswanya sudah masuk nih. Nah, nanti kalau ada mahasiswa banyak itu akan terlihat di sini. Gitu, setiap kelasnya. Nah, oke, dia bisa mantau juga gitu. Oke, seperti itu. Nah, cara membuat breakout room. Ya, ini akan sangat memungkinkan 8 kelas itu dijalankan secara bersamaan dalam satu waktu gitu. Termasuk dosen nanti gimana tulisan dosennya? Dosennya ya udah, dosen juga sama. Ketika dosen sudah jadikan co-host, dan nanti juga ada tampilan seperti ini ya. Ada tampilan breakout room. Nah, ada tampilan breakout room. Dosennya juga harus masuk ke kelas yang dia ajar gitu. Ibaratnya kalau tampilan seperti ini nih, dosen sekarang ada di luar nih. Dia sekarang udah masuk ke aulanya, ke main session, ke aula utamanya Zoom. Nah, sekarang dia tinggal milih tuh ada breakout room. Saya ngajar di mana ya? Oh, ngajar di kelas MI 3B. Ya udah, dia tinggal milih saja seperti ini tadi. Tinggal milih saja, dia masuk ke kelas misalkan 3B gitu. Ini sih dosennya. Nanti dia tinggal join saja. Nah, cuman bedanya ketika dosen join kan posisinya dia sebagai co-host. Jadi dia bisa share screen, bisa melakukan recording, itu bisa. Nah, jadi kurang lebih seperti ini tadi ya, bagaimana mengoptimalkan akun Zoom untuk perkuliahan. Nah, nanti jika sudah selesai seperti apa? Gimana ya? Nah, oke, sebelum ke terakhir, ke yang selesai, finish, jangan lupa si staff dia harus merecord ya. Misalkan perkuliahan udah pukul 7 nih. Udah kelasnya dimulai atau nggak dimulai, dia record saja ya. Record. Ingat, recordnya pilih record to the cloud agar komputernya itu tidak terbebani dengan resource yang sangat besar ya. Nah, sebaiknya record to cloud saja. Oke. Nah, nanti misalkan sekarang udah selesai nih sesi perkuliahan pertama. Nah, gitu ya. Jadi staff ini nggak usah matiin Zoom-nya, nggak usah. Breakout room-nya juga tidak usah dimatikan. Ditutup aja nanti pukul 5 sore, nggak apa-apa ya. Ditutup saja. Barangkali nanti kelas ini pukul 7 sampai pukul 9 ada kuliah, tapi nanti pukul 10 baru ada kuliah lagi. Misalkan memang semuanya berbarengan, itu dimatikan nggak apa-apa. Tapi kalau misal amannya sih ya udahlah, biarin terbuka saja ya, biarin terbuka aja kelasnya. Jadi mahasiswanya bisa masuk ke kelasnya, gitu. Oke. Nah, sekarang kalau kelasnya sudah selesai, dosennya gimana? Ya udah, dia bisa leave saja, gitu. Atau leave, ini misalkan dosennya bisa leave breakout room atau leave meeting. Bedanya apa? Kalau leave breakout room, dia keluar dari kelas ini kan saya posisinya ada di kelas MI 1B ya, perhatikan di atas ini. Nah, posisinya ada di MI 1B. Nah, kalau dia leave breakout room, dia keluar dari kelas MI 1B menuju ke ini main session ya, aula utamanya. Nah, dia pindah ke aula. Tapi kalau pilihan dia live-nya itu adalah live meeting, ya udah dia langsung keluar ke
keluar aplikasi lah, ibaratnya cepatnya gitu, keluar aplikasinya dia udah langsung keluar. Nah seperti itu. Nah kenapa tadi saya sarankan ini breakout room itu biarkan terbuka terus. Nah misalkan kan bisa jadi pukul 7 sampai pukul 9 mahasiswa ini dia kuliah ya, kemudian pukul 9 pas ternyata ada mata kuliah yang lain. Nah nanti dosennya saja yang keluar, mahasiswanya nunggu saja di sini gitu. Mahasiswanya nunggu. Nah tinggal nanti tinggal dosen yang lain dia masuk ke kelas yang saat ini gitu. Jadi jangan pergi kemana-mana sih mahasiswanya, ya tinggal komunikasi dengan dosennya itu harus dijaga juga ya. Mungkin bisa komunikasi lewat WhatsApp dan sebagainya. Nah seperti itu. Nah sekarang ini saya coba leave breakout room. Nah sekarang si mahasiswa kembali ke main session. Nah ya, kembali ke aula utama. Ibaratnya setelah dia berada di dalam kelas MI tadi berapa ya, 1B ya, 3B atau 1B ya, inilah sama aja ya. Misalkan dia di dalam kelas ini, sekarang dia keluar leave breakout room, sekarang dia posisinya kembali ke main session. Nah, entah ibaratnya istirahat lah ya, waktu istirahat. Makanya dia ketemu nih dengan si staff. Kalau dosen juga sama, tinggal kalau misalkan selesai ngajar, dia juga bisa langsung leave meeting gitu, leave meeting langsung gitu. Jika tidak ingin kembali ke main session itu. Nah, seperti itu. Nah, terus yang terakhir seperti ini. Yang terakhir, jika sudah berakhir, misalkan udah pukul 5 nih, ya udah jangan lupa recordnya itu di stop. Kemudian di end meeting for all gitu. Yang pasti ya dimatikan semua. Nah, ini saya coba record dulu ya. Saya record to the cloud. Oke, record to the cloud. Recording in progress. Oke, got it. Nah sekarang saya coba masuk ke ruangan yang lain ya, ke 3B. Nah, ini staffnya ya udah nungguin aja dia. Nah, nungguin saja. Nah, oke. Partisipannya siapa nih? Oh cuma saya ya. Mahasiswa ngelihat tuh. Nah, udah. Misalkan perkuliahan udah berakhir nih, ya udah mahasiswa langsung nggak perlu lagi live breakout room, dia langsung aja live meeting ya, live meeting. Nah, udah selesai. Nah sekarang di bagian staff, perkuliahan sudah selesai ya, udah nggak ada lagi mahasiswa, dosen udah nggak ada, dia pastikan. Kalau sudah tidak ada, ya udah dia bisa langsung di stop ya, jangan lupa di stop recording ya, recordnya di stop. Coba saya besarin. Oke, close. Oke, ini di stop saja. Yes. Oke, sudah dihentikan. Nah, udah kalau sudah, kita coba tutup zoomnya. Oke, end meeting for all. Udah selesai. Nah, ini tadi udah dijalankan ya. Nah, sekarang yang terakhir, tadi kan perkuliahan sudah direkam. Nah sekarang kita coba cek nih gimana sih meriksa hasil rekaman gitu, hasil rekaman Zoom. Nah yang meriksanya kita login saja di akun Zoom versi websitenya. Kita coba periksa di sini ya. Ada profil, ada meeting. Nah di sini ada recording. Sekaligus saya akan kenalkan beberapa fitur bagian yang ada di sini. Nah ada dua menu di sini di recording, ada cloud recording, ada local recording. Ini kalau misalkan merecordnya di lokal komputer masing-masing itu kita nggak bisa mengakses ya. Nah, kecuali memang benar-benar di komputer ini gitu, itu bisa diakses. Tapi kalau ternyata ini yang buka itu bukan si staff, misalkan mungkin kaprodi, ya berarti ini mungkin di komputernya prodi, ya, sehingga saya nggak bisa mengakses dari sini. Nah, tapi kalau dari cloud recording, nah itu bisa kita lihat. Ya, ini kuliah MI semester ganjil nih, yang dilaksanakan pada tanggal 28. Kita bisa ngelihat nih, cuma 2 mega ya, karena tadi cuma sebentar ya. Nah, kita bisa ngelihat nih rekamannya ya. Kita klik saja. Nah, ini langsung diklik saja ya, nggak usah di-download. Kita bisa klik saja, kita bisa ngelihat nih. Nah, oke, coba kita play. Tadi kan cuma sebentar ya.
Nah, nggak ada kejadian apa-apa ya, karena tadi tidak ada share screen, nggak ada. Dan recordnya kan posisinya hanya ada di siapa namanya, si staff ya. Nah, nanti pada saat perkuliahan itu di masing-masing breakout room itu juga sebaiknya juga harus melakukan recording ya. Atau bagaimanakah caranya perkuliahan itu apa namanya terpantau ya. Entah ada print screen apa namanya aktivitas kuliah dengan mahasiswa dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ngelihatnya ada di recording ya untuk melihat data-datanya. Mungkin rekan-rekan ada yang belum pernah nyoba gitu ya, bisa dilihat di sini. Oke, mungkin cukup sekian. Tapi yang paling akhir nih, jadwalnya ternyata salah nih jadwalnya. Kalau misalkan jadwalnya salah, jangan khawatir. Jadwal yang sudah dibuat di sini ini bisa langsung dihapus seluruhnya bisa. Jadi misalkan di sini ya, ini salah nih. Ternyata perkuliahan kita tidak dimulai pada tanggal 6 ya, mungkin tanggal 13 ya. Nah, kita hapus aja nggak apa-apa, kita hapus aja dulu lah. Kita hapus aja tanggal 6 atau hapus semuanya juga bisa. Tapi kalau dihapus semuanya otomatis meeting ID nanti juga akan berubah ya. Kita ganti lagi. Nah, dengan yang lain. Nah, kita delete. Kalau pengen menghapus semuanya itu bisa pilih ini. Delete all occurrence ya. Jadi nanti semua jadwal akan terhapus. Tapi kalau this occurrence itu hanya ini saja tanggal 6. Ini saya hapus. Nah, oke, tanggal 6 sudah nggak ada ya. Nah, tapi kalau semua, perhatikan di sini banyak ya, banyak sampai ke page-nya ada 15 nih. Nah, saya coba, ya udahlah, sudah selesai nih ya. Delete all occurrence, kita hapus. Nah, maka akan terhapus semua ya. Nah, jadwal yang tadi telah dibuat, tadi ada 15 halaman, itu sudah terhapus. Nah, oke, kurang lebih ini ya sharing saya hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa apa namanya tinggalkan komentar atau langsung menghubungi ke kontak saya. Insya Allah kita akan coba sharing kembali. Nah, ditinggalkan pesan lah ya, tinggalkan pesan di bawah bisa atau kontak saya. Kita akan coba sharing kembali. Mungkin salah satu solusi yang tadi saya tawarkan ini ada kendala gitu ya, mungkin ada kendala atau ada permasalahan yang lain yang belum teridentifikasi dari video yang saya buat ini. Silahkan bisa ditinggalkan komentarnya di bawah, atau hubungi langsung ke kontak, nanti bisa akan saya coba buatkan untuk video-video berikutnya. Demikian video sharing saya hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.